Edmodo. Makanya bagi yang belum masuk ke Edmodo, masuk ya, karena di sana sumber-sumbernya akan Bapak masukkan gitu ya. Nah, tapi tetap saran Bapak sih akan lebih mudah memahami dan teringat jika kalian mencatatnya. Nah, sekarang ada satu rule, ada satu aturan gitu ya. Ada satu aturan yang boleh dibilang jadi bonus gitu ya. Setiap mahasiswa itu dianjurkan untuk membuat pertanyaan terkait dengan materi yang Bapak berikan gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bisa dituliskan via chat ya. Mungkin chatnya chat di di Google Meet aja gitu ya, biar Bapak bisa langsung lihat, nggak bolak-balik. Nah, keaktifan di dalam membuat pertanyaan itu akan menjadi nilai tambah untuk tugas gitu. Jadi kan Bapak ngasih tugas buat pertanyaan gitu kan. Jadi yang bertanya ya berarti ngasih jadi penambah nilai untuk nilai tugas. Nah, kita masuk ke sini lagi ya, ke materi lagi. Jadi kita pasti akan menggunakan data. Kalian kalau misalkan ingin lulus tugas akhir, pasti ada sesuatu yang diolah dong, gitu ya. Pasti ada sesuatu yang diolah. Apa yang diolah? Pasti yang diolah adalah suatu data. Suatu data. Tapi gimana kita mau ngolah data kalau kita nggak mengenal tentang data itu sendiri? Oke, kita perkenalan dengan data. Nah, secara definisi berdasarkan KBBI, ya. Ini Bapak ambil dari sini, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional. Ini mendefinisikan bahwa data itu adalah informasi dalam bentuk yang dapat diproses, informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, ya, dapat diolah, seperti representasi digital dari teks. Jadi ada dokumen-dokumen, itu data, angka-angka, dokumen berbentuk teks, dokumen berbentuk angka, lalu dokumen berbentuk gambar. Nah, ini data juga ya, termasuk juga suara kita. Suara kita. Nah, jadi data itu bisa macam-macam gitu ya bentuknya. Tidak selalu yang berkaitan dengan angka-angka nih. Kadang kita kalau melihat data itu, pikiran pertama kali biasanya ingatnya berbentuk angka karena harus dihitung gitu ya. Nah, ternyata enggak gitu ya. Data itu bisa macam-macam, bisa berbentuk teks, bisa juga berbentuk suara, bisa juga berbentuk gambar gitu ya, bisa macam-macam gitu ya. Nah, sedangkan teks sendiri ya, teks ini ya, Bapak agak headline di sini. Teks itu bisa teks yang memang dokumen tertulis ya, tertulis hard file, buku-buku dan seterusnya gitu ya. Bisa juga yang sifatnya digital. Digital. Nah, percaya atau enggak, seluruh chat kalian yang ada di grup yang berkaitan, yang di dalamnya ada itu seluruh chatnya akan terekam gitu ya di server Poltek Pos. Jadi misalkan grup kita nih ya, grup WhatsApp D4MB Statistika Bisnis, itu kan di situ ada itu gitu ya. Kita melakukan percakapan di situ, yaitu terekam gitu ya, ada di server, masuk ke servernya di Poltek Pos. jadi sebuah data gitu ya. Nah, ada satu istilah yang sekarang itu, jadi pernah nggak kalian tiba-tiba ada yang menghubungi lalu mengatakan bahwa selamat, Anda mendapatkan hadiah pulsa sebesar bla 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 gitu ya, atau selamat, Anda mendapatkan hadiah berupa bla 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 gitu ya, di WA atau enggak di SMS. Pernah dapat nggak kayak gitu? Pernah, Pak. Sering, Pak. Sering, Pak. Sering. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa sih orang tersebut ngirim WA, WhatsApp, atau SMS ke nomor kalian?
pertanyaannya adalah dari mana mereka tahu nomor HP kalian, gitu. Pertanyaannya kan kayak gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak dari mana itu nomornya? Kok ada yang tiba-tiba WA, SMS, selamat Anda memenangkan hadiah gitu ya? Yang kebanyakan kalau yang seperti itu penipuan gitu ya. Pasti penipuan. Orang nggak ikut lomba apa-apa tiba-tiba dapat hadiah, kan pasti terindikasinya penipuan. Pertanyaannya dari mana mereka dapat data itu? Ada yang bisa ngasih jawaban? Yuk, Fadil. Ini menurut saya bahkan tidak terlalu memahami Pak. Jadi menurut saya tuh mungkin orang-orang bisa dapat data ke kita tuh misalnya dari sebuah link atau sebuah kita lagi browser di Google, lagi buka-buka apa, klik link, masukin email, masukin nomor HP. Nah, bisa jadi tuh nomor sama data kita disimpan, nah sama dia diperjualbelikan, nah dibelilah sama orang yang pengen nipu ini Pak. Gitu Pak. Kalau menurut saya Pak. Oke, good. Yang lain? Nabil, Pak. Bentar. Nabil. Oh ya, Nabila, oke. Ini Yuk, sepemahaman dan setebak-nebaknya langsung aja ya Pak. Jadi kan karena itu seringnya dapat dari SMS, paling sering itu mikirnya mungkin ini kan kalau misalnya kita isi pulsa di counter atau di mana, itu kan nomor data kita yang kita isi berupa nomor telepon itu kan tidak dijaga dengan betul ya sama orang-orang counternya. Itu bisa aja mikirnya ke sana, oh mungkin dia dapetnya dari sana gitu Pak. Oke. Nanti Bapak komentari, sangat bagus jawabannya. Yang lain, silakan kalau ada jawaban yang lain. Dari mana orang-orang bisa mendapatkan data kita? Edo. Saya Pak. Ya. Kalau menurut saya itu dari pegawai yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan data dari customer dan diperjualbelikan untuk kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu Pak. Oke, good. Sekarang coba ya, kalian ingat-ingat flashback. Pernah nggak mendengar berita tentang kebocoran data? Pernah dengar nggak? Pernah Pak. Pernah Pak. Nah, kalau pernah, ingat nggak kebocoran datanya dari mana? Atau dari apa gitu kebocoran datanya? Dari pemerintahan Pak. Kenapa? Nia apa? Dari hacking, Pak. Hacking, oke. Terus apa lagi? Terakhir pernah dengar berita dari e-commerce, Pak, bocor. Bocoran data dari e-commerce. Terus apa lagi? Ya. Dari pegawainya langsung, Pak. Oke. Jangankan untuk yang sifatnya pemula, maksudnya aplikasi-aplikasi pemula gitu ya. Sekaliber seperti Facebook, Tokopedia, ataupun Zoom, itu sangat mudah untuk diretas atau diambil datanya, gitu ya. Jangankan yang biasa-biasa, gitu ya. Jadi kayak Facebook pun kemarin-kemarin kan bocor data, ada sekitar 1 juta user gitu di Indonesia yang datanya diambil, gitu. Padahal kan di media sosial, oke. Ingat ya, di media sosial nih ya, di media sosial itu kan kalian mengupload foto, mengupload nomor HP, mengupload email, itu kan sukarela kan? Ada nggak yang dipaksa? Nggak ada yang dipaksa, semuanya sangat sukarela. Nah, jadi di sini sekarang Bapak ada satu istilah, Bapak share screen lagi. Oke, ini ada satu istilah nih, data is the new gold, ya. Data itu adalah emas selanjutnya. Nah, udah kelihatan di layar? Ya. Nah, jadi ada satu istilah baru nih di era seperti sekarang ini, di era sangat terbuka dan akses informasi begitu luas. Jadi sekarang ada satu istilah namanya data is the new gold. Kalau dulu yang disebut dengan emas, selain dalam arti emas beneran, yang diartikan emas itu bisa jadi minyak, ya, bahan tambang, batu bara gitu, itu emas gitu ya, dianggapnya emas. Tapi dengan kondisi era informasi seperti sekarang,
data itu adalah the new gold gitu ya. Kenapa data menjadi menjadi seolah-olah seperti emas gitu ya? Karena itu gitu ya. Dengan kita mendapatkan data-data seseorang, maka kita bisa menggunakan data tersebut digunakan untuk memasarkan produk gitu ya, menawarkan iklan dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Jadi dari mana data-data yang biasa kita tiba-tiba dapat SMS? Oke, pertanyaannya adalah jawaban yang kalian tadi jawaban yang kalian tadi sampaikan sebetulnya salah satu ya betul juga gitu ya. Pertama, ada pegawai-pegawai yang tidak bertanggung jawab sehingga data kita diperjualbelikan. Ingat ya, diperjualbelikan gitu ya. Karena data itu bisa itu sangat penting lah gitu ya untuk orang-orang yang sifatnya suka bisnis gitu. Nah, yang misalkan ya contoh nih ya. Contoh, ini Bapak punya startup ya di Bandung ini Bapak punya startup namanya Whiteboard Edu. Suka memberikan pelatihan ke guru-guru gitu ya. Secara otomatis sekarang di database Bapak ada ribuan data guru nih gitu ya. Nah, ribuan data guru ini sudah ada beberapa perusahaan yang minta, Pak, kita boleh minta nggak ini data gurunya? Nanti Bapak kita akan kasih fasilitas bla 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 gitu ya. Kasih fasilitas website gratis atau dihargakan sekian gitu ya. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa banyak orang yang minta data. Atau pernah dengar nggak jual beli akun pernah dengar nggak jual beli akun Instagram atau akun Facebook? Pernah dengar nggak jual beli akun? Ini nih Pernah Pak, sering Pak. Nah, akun saya udah followernya udah banyak nih. Followernya udah banyak gitu. Nih mau nggak gitu kan? Artinya apa aja Pak? Artinya kalau dia beli akun tersebut gitu ya, maka dia akan mudah berjualan karena followersnya udah banyak gitu ya. Dipakai untuk bisnis. Pokoknya dengan kondisi seperti sekarang itu data itu benar-benar seolah-olah seperti emas gitu ya. Bagi kalian yang sudah berkecimpung atau ada yang udah masuk ke dunia bisnis, nomor WA itu sangat berharga karena kita bisa broadcast jualan kita. Waduh nih, Maladi di mute. Siapa ini Maladi? Oke. Nah, jadi dengan kondisi seperti sekarang itu data benar-benar sangat-sangat luar biasa. Oke, nah sebelum lanjut, nih Bapak agak mewanti-wanti ya. Jadi ketika kita update status di media sosial, itu sebaiknya harus berpikir ulang beberapa kali, gitu ya. Harus berpikir ulang beberapa kali. Termasuk juga menggunakan aplikasi-aplikasi, ya berbagai aplikasi lah ya. Contoh misalkan di Edmodo yang barusan kalian login, ya dia pasti minta email, gitu ya. Berarti kita sudah ngasih email ke dia, gitu, ngasih email ke dia. Nah, berkaitan dengan media sosial, ini kenapa harus hati-hati? Karena orang bisa menyalahgunakan data, gitu ya. Misalkan Bapak buat akun baru, Bapak ambil fotonya Fadil, lalu Bapak buat akun tersebut atas nama M Fadil dan fotonya Fadil. Kira-kira teman-temannya bakal percaya nggak? Mungkin 1-2 akan percaya, nyangkut, gitu ya. Lalu apalagi kalau misalkan di profilnya ada nomor HP-nya, gitu, ada nomor HP-nya. Itu sangat mudah nomor HP-nya tuh dihack juga, gitu ya. Pernah dengar nggak WhatsApp disadap, gitu ya? Ada juga kan seperti itu. Nah, jadi data itu sangat-sangat Oke, ini atas nama H.A. Maladi. Ini di mute aja ya. Oke, jadi data adalah new gold. Ini new gold nih. Jadi hati-hati dengan data ya. Oke, macam-macam data masuk ke sini.
macam-macam data. Kalian kalau ada pertanyaan langsung di chat aja, di chat di Google Meet, macam-macam data. Nah, macam-macam data, karena kita sekarang berkenalan dengan macam-macam data, jadi kurang lebih data itu ada beberapa ya, ada sekitar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama menurut sumber dan penggunanya, ada data apa aja. Yang kedua menurut cara memperolehnya. Yang ketiga menurut sifatnya. Yang keempat menurut waktu dan pengumpulannya. Yang kelima menurut skalanya. Dan yang keenam menurut strukturnya. Nah, jadi kita akan berkenalan dengan 6 jenis data ini ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi dari nomor 1 dulu. Oke, data menurut sumber dan pengguna. Oke, coba cek di sini. Yang pertama, data menurut sumber dan pengguna. Oke, yang lainnya di mute aja ya. Di mute aja ya. Oke, nah jadi menurut sumber dan penggunanya, data itu ada yang dinamakan data internal, oke, ada yang disebut dengan data eksternal. Nah, kira-kira data internal itu seperti apa? Ini data internal. Data internal itu adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri. Keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri. Oke. Data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan atau lembaga ya yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri gitu ya. Contoh misalkan data pengeluaran keuangan. Oke, ini kalau di perusahaan ya, data pengeluaran keuangan untuk membayar biaya produksi atau perusahaan tekstil. Atau misalkan data absensi mahasiswa. Oke, itu kan data internal Poltek Pos. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk misalkan ya untuk kelulusan mahasiswa dalam satu mata kuliah. Gitu ya. Itu data internal. Jadi data yang berasal dari internal suatu lembaga. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau data eksternal itu adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan. Nah, jadi kata kuncinya sebetulnya ini sih, di dalam badan atau di luar badan. Badan itu lembaga maksudnya, di luar lembaga atau di dalam lembaga. Dan data tersebut tidak terdapat dalam aktivitas internal suatu badan, gitu ya. Jadi kalau misalkan internal, berarti datanya diproduksi di dalam lembaga itu sendiri. Kalau eksternal, itu datanya diperoleh dari luar, gitu ya, dari luar lembaga itu sendiri. Contoh misalkan, bagi perusahaan, ini Bapak ambil contoh LG, data daya beli masyarakat terhadap barang produksinya, daya beli. Nah, daya beli itu kan adanya di mana? Adanya di masyarakat, bukan di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi daya beli masyarakat itu kan posisinya ada di eksternal. Daya beli masyarakat. Gitu. Paham ya? Jadi bedanya data internal dan data eksternal. Internal diproduksi di dalam lembaganya, di dalam perusahaan. Kalau data eksternal itu diproduksi datanya dari dari luar lembaganya, kayak gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, data di bawah ini termasuk ke dalam jenis data internal atau eksternal? Data kehadiran mahasiswa Poltek Pos dalam perkuliahan? Internal. Oke, internal. Okay. Ini internal, udah jelas. Data sensus penduduk? Eksternal. Eksternal. Data tingkat kepuasan masyarakat? Eksternal. Eksternal. Eksternal, Pak.
Oke, sekarang kalau misalkan SPP mahasiswa, Internal. Internal. oke, sip, silakan di mute lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk kedua. Nah, data menurut cara memperolehnya. Oke, kalau tadi data menurut sumbernya ya. Kalau tadi nih, Bapak ulang lagi, ini menurut sumbernya. Oke, dan penggunanya gitu ya. Menurut sumbernya. Kalau sekarang data berdasarkan cara memperoleh. Oke. Nah, ini data menurut cara memperoleh ada dua, ada data yang sifatnya primer, ada juga data yang sifatnya sekunder, gitu ya. Tentu yang primer itu lebih utama daripada yang sekunder. Kita cek, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan atau lembaga secara langsung. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya secara langsung. Serta diterbitkan oleh badan itu pula. Oke, contoh misalkan sensus penduduk oleh BPS dihasilkan dari data primer langsung dari penduduk. Oke, ini data primer. Kenapa? Karena BPS melakukan sensus atau pendataan langsung ke masyarakat. Oke, ini kata kuncinya langsung ke masyarakat. Kita lihat kalau data sekunder, yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan, sedang badan itu tidak secara langsung. Nah, ini kata kuncinya. Tidak secara langsung mengumpulkan sendiri. Tidak secara langsung mengumpulkan sendiri. Tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Oke. Jadi kalau data primer, itu adalah data yang diambil dan diolah sendiri atau diambil secara langsung oleh lembaga tersebut. Kalau kalian melakukan pengambilan data tugas akhir, gitu ya, kalian terjun langsung nyebarin kuesioner, maka itu adalah data primer. Karena kalian sendiri yang nyari, gitu ya, langsung. Tapi kalau misalkan kita mengutip nih berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 270 juta. Nah, itu data apa kira-kira? Data. Jadi kita misalkan di tugas akhir kita jumlah penduduk Indonesia ada 270 juta berdasarkan data BPS. Itu data apa? Sekunder atau primer? Sekunder, Pak. Sekunder, Pak. Ya, yang kayak gitu adalah data sekunder. Kenapa? Karena bukan kita yang melakukan sensus. BPS yang melakukan sensus, gitu ya. Kita hanya mengutip saja. Oke, jadi langsung, kalau data sekunder tidak langsung. Tidak langsung. Jadi orang lain yang melakukan pengambilan datanya, kita hanya mengutip aja, gitu ya. Contoh misalkan data kenaikan dan penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dari BEJ, gitu ya, dari BEJ. Misalkan sekarang, misalkan sekarang data yang kita tahu $1 itu sekitar 14.000 sekian rupiah, gitu. Nah, kita kan nggak ngukur itu, gitu ya. Kita nggak ngukur, tidak melakukan pengukuran $1 berapa rupiah. Kita tahu $1 berapa rupiah dari mana? Ya dari bursa efek, gitu ya. Berarti itu adalah data sekunder, kayak gitu. Coba kita cek lagi di sini. Data pengeluaran beras di gudang penyimpanan Bulog. Data pengeluaran beras di gudang penyimpanan Bulog. Primer atau sekunder? Primer, Pak. Primer. Primer, Pak. Primer, Pak. Ya, Primer, Pak. Benar, Pak. Ini primer. Iya, primer, Pak. Oke, di unmute lagi. Yang jawab itu yang Bapak tunjuk aja berarti ya, supaya nggak terlalu noise-nya terlalu banyak. Coba jawab. Pemeriksaan dan pendataan ulang barang impor di pelabuhan dari pihak Bea Cukai. Sekarang Bapak misalkan tanya Wiki,
Bu Iki, itu data apa? Ya Pak, Data apa itu itu? data ini Pak, data sekunder Pak. Data sekunder. Kenapa data sekunder? Itu kan dilakukannya di pelabuhan dan oleh pihak bea cukai Pak, nggak dari pihak kita. Ya, betul. Nah, jadi dia itu dilakukan pengambilan, yang ngambil data adalah pihak bea cukai. Yang ngambil data adalah pihak bea cukai, bukan kita. Jadi kalau kita pakai data barang impor, pendataan barang impor, kalau kita pakai data ini ya kita masuknya ini adalah data sekunder, gitu ya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, ya. Kalau tadi primer dan sekunder, sekarang data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya. Jadi data menurut sifatnya ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, ini hanya beda sedikit ya secara pengucapannya. Kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ingat aja kualitas, ya, hampir dekat-dekat dengan kata kualitas, kualitatif. Nah, kalau ingat kualitatif itu dekat-dekat dengan kata kualitas. Nah, apa itu kualitatif? Yang ini, data yang tidak dinyatakan dengan angka. Ini kata kuncinya. Tidak dinyatakan dengan angka. Oke. Data yang tidak dinyatakan dengan angka. Contoh, nilai rupiah sangat kuat. Nah, kenapa sih ini nilai rupiah sangat kuat disebut kualitatif? Karena yang dilihat itu bukan nilai rupiahnya, tapi sangat kuatnya. Nah, sangat kuatnya. Jadi itu bukan angka, ya. Sangat kuat itu bukan angka kan? Kuat, lemah, gitu ya. Dan kata-kata yang lain ya, itu kan bukan angka. Jadi ini disebut kualitatif. Kalau misalkan yang lain misalkan setuju, tidak setuju, nah itu kan bukan angka, gitu ya. Nah, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Nah ini kan kualitatif. Ini nih, meningkat tajam. Ini kualitatif. Ini data kualitatif. Kecuali kalau misalkan pengangguran dan kemiskinan berjumlah 100.000 orang. Nah itu baru masuknya adalah data kuantitatif. Oke. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Nah, dengan angka-angka. Berarti kalau misalkan nilai rupiah $1 adalah 14.000. Nah, itu udah angka tuh, masuknya data kuantitatif. Oke. Pengangguran dan kemiskinan berjumlah 100.000 orang. Nah, itu berarti udah masuk data kuantitatif, ya. Tapi kalau kata-katanya seperti ini, meningkat tajam, ya itu masuknya kualitatif. Nah, contoh ya. Kalau tadi nilai rupiah disebutkan sangat kuat, kalau tadi nilai rupiah disebutkan sangat kuat, gitu ya. Kalau sekarang nilai rupiah dituliskan, nilai rupiah 9.250 per US dollar di akhir tahun 2006, gitu ya. Berarti kan ini angka. Oke, udah datanya udah dalam bentuk angka. Oke, jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa, gitu ya. Nah itu kan udah angka. Oke, jadi data kualitatif dan data kuantitatif itu sangat mudah membedakannya. Oke. Sangat mudah. Kalau kualitatif tidak dalam bentuk angka, kalau kuantitatif dalam bentuk angka. Oke, mudah, sangat mudah. Nah, selanjutnya, apakah data kualitatif ini, data kualitatif bisa diubah menjadi data kuantitatif, atau sebaliknya, data kuantitatif apakah bisa diubah menjadi data kualitatif? Jawabannya adalah bisa, gitu ya, bisa. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ya, nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa setelah dirata-ratakan UTS, UAS, tugas, kehadiran, itu nilainya adalah
Ini nilai apa nih? Ini nilai kuantitatif. Ya, nilai kuantitatif. Tapi nilai ini dikonversi menjadi nilai A. Oke. A bukan lagi angka. Oke, bukan lagi angka. Maka dia sudah termasuk ke dalam data kualitatif. Oke. Jadi data kuantitatif itu bisa diubah menjadi data kualitatif. Ya. Data kuantitatif, ini kan kuantitatif nih, angka bisa diubah menjadi data kualitatif atau bukan menjadi yang data bukan angka. Atau sebaliknya. Oke. Sebaliknya gini nih, data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif. Contoh, dalam satu survei biasanya ada kuesioner, ya, sangat setuju, tidak setuju, apalagi ya, sangat setuju, sorry di sini, misalkan ragu-ragu, gitu ya, lalu tidak setuju, sangat tidak setuju, misalkan kita ngadain kuesioner seperti ini. Oke. Setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu adalah data kuantitatif. Itu adalah data kuantitatif, ya. Bisa nggak diubah ke data kuantitatif? Bisa. Oke. Misalkan bagi yang memilih sangat setuju itu dikasih skor 5. Yang memilih setuju dikasih skor 4. Ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Misalkan ya, dikasih skor. Maka 5, 4, 3, 2, 1 itu udah berbentuk data kualitatif. Kayak gitu. Jadi data kualitatif dan data kuantitatif itu masing-masing punya perbedaan, gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya itu bisa diubah. Data kualitatif menjadi data kuantitatif atau data kuantitatif diubah menjadi data kualitatif. Gitu. Oke. Oke, Bapak stop dulu. Itu untuk sampai nomor 3. Oke. Lihat dulu ya. Bapak masuk ke chat dulu nih. Ada dari Abdullah Fakih. Pak, kasih saran atau tips bagaimana cara agar data kita tidak tersebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Tipsnya adalah khususnya untuk data yang mudah tersebar itu kan data digital. Nah, tipsnya adalah setting akun-akun yang mudah tersebar seperti media sosial itu di setting private, ya. Kalau kalian punya Instagram, setting private, hanya teman-teman yang terpercaya saja. Maksudnya hanya teman yang sudah berteman di medsos itulah yang bisa melihat, gitu ya. Setting akunnya menjadi akun private, ya. Jangan akun public. Kalau akunnya akun public, itu siapapun bisa ambil foto data kalian. Misalkan ya, kalau di akunnya akun private, itu pasti yang muncul hanya nama, lalu data seperti aktivitas dan seperti itu. Tapi nggak nyampe ke nomor HP, email, itu biasanya nggak kayak gitu ya. Siapa yang teman bersama itu siapa saja gitu ya. Biasanya data itu yang muncul. Jadi tipsnya adalah di setting private supaya datanya tidak tersebar. Ya, baik Pak, terima kasih. Yang keduanya data diberikan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Iya Pak, terima kasih. Dari pertanyaan dari Edo. Oh ini aja ya, menanggapi aja ya Edo ya. Kalau menurut saya tips agar data kita aman yaitu mengurangi bahkan tidak menggunakan media sosial. Ya betul, media sosial itu adalah media yang sangat mudah untuk diambil datanya. Bapak sendiri itu bidang penelitiannya adalah di
SMA, Social Network Analysis. Jadi Bapak ngambil data-data dari YouTube, dari Twitter, data dari Instagram, ya, dari Facebook, itu data sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan kalian punya Instagram, ya Bapak bisa ambil foto kalian sebetulnya. Atau kalau misalkan lagi kesal-kesal sama seseorang, Bapak bisa blok Facebook, gitu ya. Hanya berbekal email aja, gitu ya. Jadi kalau Bapak punya email, itu ada Facebook blocker, gitu ya. Kesal sama seseorang, masukin emailnya aja ke situ. Nanti si Facebooknya bakal nge-freeze, gitu ya. Nggak bisa dipakai. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tasya. Izin bertanya Pak, lantas kenapa kebocoran data bisa terjadi? Apakah tidak ada pengamanan khusus dari pihak yang dirugikan untuk mencegah terjadinya penyadapan data mengingat teknologi semakin canggih? Ya, betul. Jadi kan ada lembaga konsumen Indonesia ya. Kita bisa aja mengadukan kalau misalkan data kita memang terbukti diperjualbelikan atau disalahgunakan. Kayak gitu. Jadi perlindungan khususnya ya ke lembaga konsumen ya, atau ya kita nggak bisa men-trace ya, kita nggak bisa menelusuri ini data kita bocornya di mana, kok tiba-tiba saya dapat email sih, atau tiba-tiba ada yang nge-WA saya, atau tiba-tiba ada yang nge-SMS saya, kan kita nggak tahu si pengirim itu dapat datanya dari data yang mana gitu, kita nggak tahu gitu ya. Nah tapi kalau misalkan WhatsApp gitu ya, itu kan teknologi WhatsApp itu makin kesini makin agak canggih. Pernah nggak ngirim data atau chat atau apapun, itu ada tulisan data ini terenkripsi. Pernah baca nggak terenkripsi? Pernah, Pak. Nah, artinya apa sih itu enkripsi itu? Pernah, Pak. Data ini terenkripsi. Itu artinya apa terenkripsi itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau menurut saya, Pak, kan? di ya. datanya, kalau menurut saya datanya tersimpan oleh pihak WhatsApp. Jadi isi chat kita pihak WhatsApp tahu. Dan simpan. Ya, oke. Nah, jawabannya yang barusan kurang tepat. Ya, jadi terenkripsi itu artinya hanya si pengirim dan penerima saja yang yang punya datanya, gitu ya. Pihak WhatsApp-nya sendiri nggak punya. Jadi misalkan WhatsApp membuat notifikasi pesan ini terenkripsi, artinya hanya si pengirim dan si penerima saja yang bisa menyimpan data. WhatsApp-nya sendiri di database-nya nggak nyimpan data tersebut, gitu ya. Nah itu yang aman seperti itu, gitu ya. Ada data enkripsinya, data terenkripsi, gitu ya. Nah tetapi di beberapa negara, Bapak ambil contoh negara Australia. Australia itu adalah negara yang anti-enkripsi. Anti-enkripsi. Jadi datanya, semua data pemerintahnya gitu ya, itu bisa tahu. Gitu, bisa tahu. Karena dia anti-enkripsi. Makanya di WhatsApp itu kan populernya hanya di Indonesia juga, di Indonesia gitu ya. Tapi apakah di negara lain WhatsApp populer? Nggak juga, gitu ya, nggak juga. Di negara-negara lain mungkin messenger yang lain ya produk-produk lain yang banyak peminatnya ya. Kalau di Indonesia WhatsApp paling tinggi. Oke, ke Sukma. Pak izin bertanya, kalau dalam penyebutan mengandung kalimat kurang lebih itu bagaimana Pak? Masuk dalam kualitatif atau kuantitatif? Misalkan jumlah korban bencana untuk saat ini kurang lebih ada 50 orang. Itu masuknya adalah, jadi penggunaan kata kurang lebih tergantung dari kata selanjutnya. Kurang lebih 50 orang, berarti kuantitatif. Kurang lebih bagus, berarti kualitatif. Ya, kualitatif. Kurang lebih bagus. Gitu. Jadi penggunaan kata kurang lebih ya tergantung dari kata selanjutnya. Pak, maaf Pak. Ya, Sukma. Kalau seumpama itu berarti kualitatif dan kuantitatif itu hanya
kalimat atau angka yang disebutkan dalam data tersebut ya Pak ya? Iya, iya, betul. Iya. Jadi ya intinya sih kualitatif itu tidak diangkakan, kuantitatif data yang berbentuk angka. Walaupun dalam pelaksanaannya bisa di switch atau dikonversi. Ya, seperti nilai mata kuliah kalian dapat 90, berarti kan dikonversi menjadi nilai A. Nilai A itu adalah nilai kualitatif. Jadi kuantitatif bisa dikonversi ke kualitatif ataupun sebaliknya, gitu ya. Oke. Baik Pak. Ini tadi Bapak udah jawab sampai siapa? Chatnya siapa nih? Sampai chatnya Sukma. Oh, Sukma. Sekarang berarti Nabila ya. Kayaknya sih Bapak lanjutkan dulu aja ya ke slide-nya ya. Nanti bisa kita lanjut. Nah, kita baru nyampe ke jenis data yang ketiga. Oke. Jenis data yang ketiga. Sekarang masuk ke, data kuantitatif. Kan tadi kita udah ngebahas kualitatif, dan ngebahas kuantitatif. Kuantitatif sendiri atau data yang berbentuk angka, itu dibagi dua nih. Ada disebut data diskrit dan ada data kontinu. Nah, apa sih bedanya data diskrit dengan data kontinu? Nah, ini. Data diskrit itu adalah data yang hanya mempunyai sejumlah nilai-nilai yang terbatas. Nilai-nilai yang terbatas. Contoh, jumlah mahasiswa di sebuah universitas. Kita bandingkan dengan data kontinu nanti ya. Contoh yang kedua misalkan banyaknya masyarakat yang memakai kendaraan roda 2. Kita cek kalau data kontinu seperti apa. Nah, ini data kontinu. Data yang secara teoritis dapat menjalani setiap nilai. Disebut juga nilai pengamatan kuantitatif kontinu. Contoh, pengukuran debit air, pengukuran tingkat curah hujan. Nah, Bapak jelaskan ulang ya untuk perbedaan antara data diskrit dan data kontinu. Nah, biasanya kalau data diskrit mempunyai nilai terbatas. Nilai terbatas itu dia biasanya bilangannya bulat. Nah, biasanya dituliskan bilangan bulat. Kalau data kontinu, biasanya bisa dituliskan dalam bentuk bilangan berkoma atau bilangan pecahan. Nah, kurang lebih kayak gini bedanya. Jumlah mahasiswa di sebuah universitas. Di Politeknik Pos kemarin jumlah mahasiswa ada 600 orang. Atau di kelas 4A jumlah mahasiswa ada yang mengambil statistika bisnis ada 27 mahasiswa. Dia pasti angkanya adalah bulat, gitu ya. Nggak bisa kita menyebutkan dan nggak akan pernah mungkin ada gitu ya. Jumlah mahasiswa di kelas 4A ada 27,5 Pak, gitu. Kan nggak mungkin, gitu ya. Terus yang kedua misalkan banyaknya masyarakat yang memakai kendaraan roda 2. Nah, di kelas di kelas 4A jumlah mahasiswa yang membawa kendaraan motor ada sekitar 25,2 kendaraan bermotor. 25,2 kendaraan bermotor. Kan nggak mungkin ya. Jadi data diskrit itu biasanya adalah data yang hanya bisa dituliskan dalam bentuk angka yang bulat, gitu ya. Pasti angkanya bulat, gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk data kontinu itu biasanya pecahan berkoma. Misalkan pengukuran debit air.
Debit air misalkan dihitung dalam ada sekitar 200 liter air. 200 liter air. Tapi kita juga bisa kan menulis 200,5 liter air. Gitu. Bisa seperti itu. Ada sekitar 200,1 liter. Kan bisa seperti itu. Pengukuran tingkat curah hujan di daerah Bandung gitu ya. Nah, tingkat curah hujan juga kan bisa berkoma gitu ya. Seperti itu. Clear ya untuk data discrete dan data kontinu ya. Misalkan berat badan itu data discrete, data kontinu. Data continue, Pak. Ya, oke. Continue. Kalau sensus penduduk? Kalau sensus data discrete. Data discrete. Oke. Kalau belanja di Shopee, data apa itu? Discrete. Discrete. Discrete ya. Oke. Tapi biasanya Bapak pernah lihat ada transaksi yang sampai berkoma-koma gitu ya? Misalkan 10.000,5 rupiah gitu. Pernah ada tuh kayak gitu. Tapi jarang juga sih ya. Iya Pak, pernah Pak. Ada beberapa sih. Oke, ini data yang keempat ya, kalau nggak salah ya. Data kualitatif dan kuantitatif. Oh, ketiga ya. Sekarang masuk ke jenis data yang keempat. Oke, masuk ke data yang keempat. Nah, menurut waktu pengumpulannya. Nah, jadi yang keempat itu data menurut waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan. Yang pertama, ini ada data cross section. Kita cek seperti apa. Data cross section itu adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Pada waktu tersebut. Nah, ini kata kuncinya. Data yang dikumpulkan pada suatu waktu, ini kata kunci tertentu ya. Suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Ini kata kuncinya. Suatu waktu tertentu. Kata kuncinya. Contoh. Data jumlah TKI yang meninggal pada tahun 2006. Akibat kekerasan. Berarti ini adalah data pada waktu tertentu. Waktu tertentunya kapan? Ya ini. 2000. Suatu waktu tertentu gitu ya. Jadi data pada saat itu gitu ya, 2006. Data pada saat 2006. Oke, contoh. Bencana meluasnya lumpur lapindo menandakan kurang seriusnya pemerintah dalam menangani korban bencana tersebut. Berarti ini adalah data yang diambil pada saat meluasnya lumpur. Oke. Bencana meluasnya lumpur. Nah, meluasnya tahun berapa? Ya itu memang harus dicari lagi gitu ya. Sekarang kita lihat yang time series. Nah, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Nih, ini perbedaannya dari waktu ke waktu. Sehingga ada perkembangannya. Nah, kurang lebih kalau disederhanakan, data cross section itu adalah data dari hanya satu waktu. Nah, satu saja. Kalau data time bilang beberapa waktu. Beberapa waktu. Gitu ya. Karena dia diambil dari beberapa waktu, maka kita bisa melihat trennya. Tren yang menunjukkan ke arah mana ya secara umum. Misalkan keuntungan dalam bisnis ya. Misalkan Januari untungnya 100.000. Februari untungnya 50.000. Maret untungnya cuma 10.000. Berarti kan itu trennya menurun, negatif gitu ya. Jadi karena kita ambil data beberapa kali, beberapa waktu, kita bisa melihat trennya seperti apa, menurunkah atau menaikkah gitu ya. Nah, jadi garis tren
sangat berguna untuk membuat peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan itu bahasa Inggrisnya forecasting. Ini banyak nih sekarang banyak yang cari ya bagaimana teknik meramal atau forecasting yang akurasinya tinggi. Biasanya yang bisnis besar itu pakai forecasting, ya, peramalan. Contoh, data persebaran penduduk di Indonesia dibutuhkan untuk perencanaan transmigrasi sebagai upaya pemerataan jumlah persebaran. Oke, data sebaran penduduk Indonesia, nah, dibutuhkan untuk perencanaan. Dibutuhkan untuk perencanaan. Berarti kan kalau ada kasus seperti ini, nah, data sebaran penduduk, gitu ya, kita harus misalkan ya, 5 tahun ke belakang, 2015 penduduk Indonesia ada berapa? 2016 penduduk Indonesia ada berapa? 2017 penduduk Indonesia ada berapa? Sampai ke 2020 penduduk Indonesia ada berapa? Berarti dengan data seperti ini, biasanya kita bisa memprediksi, berarti kalau 2030 penduduk Indonesia ada berapa? Gitu ya. Itu kita bisa prediksi sampai ke sana. Kita bisa memprediksi. Gitu. Jadi data cross section itu adalah data yang diambil hanya satu waktu, sedangkan data time series itu adalah data yang diambil dari beberapa waktu. Gitu. Kita masuk ke data panel. Oh, ini masih ada contoh. Data tingkat curah hujan tiap tahunnya dibutuhkan untuk mengantisipasi datangnya tanah longsor atau tanah banjir. Jadi biasanya data time series digunakan untuk peramalan, gitu ya, karena dia melihat trennya. Kita lihat data panel atau data longitudinal yang ini. Data panel atau data longitudinal itu adalah gabungan antara cross section dan time series. Cross section dan time series. Nah, jadi sebetulnya data cross section itu ada di dalam data time series. Data cross section itu ada di dalam data time series. Jadi ketika kita melakukan atau mengambil data time series, maka di saat yang bersamaan kita mengambil data cross section juga. Sebetulnya ya, karena pada saat itu. Gitu. Contoh ya, misalkan gini nih. Ini gabungan nih, gabungan. Bapak mengambil data mahasiswa Poltekpos tahun 2017, 2019. Oh ya, di sini 2018, 2019, dan 2020. Ini kan mengambil data beberapa kali ya. Mengambil data di beberapa waktu. Tapi di saat bersamaan kan Bapak sekarang ngambil datanya di sini. Bapak ngambil data di tahun 2020 dan data yang diambil adalah data tahun 2020 itu sendiri. Maka kalau Bapak ambil data sekarang tahun 2020 itu ini kan cross section masuknya. Data cross section. Tapi karena sekalian ngambil data yang tahun-tahun sebelumnya, ini jadinya data time series. Ya, jadinya data time series. Contoh misalkan ya untuk yang data longitudinal atau panel. Oke. Nah, misalkan data PAD. Data PAD setiap kota atau kabupaten di Provinsi Yogyakarta selama 5 tahun terakhir. Berarti Bapak ambil data dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. PAD ya. PAD itu apa? Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Oke. Jadi misalkan mengambil PAD, data PAD 5 tahun terakhir. 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Sedangkan kita sekarang ngambil data kita berada di tahun 2020. Berarti kita mengambil data yang
waktu sekarang dan waktu-waktu ke belakang. Waktu sekarang dan waktu-waktu ke belakang. Oke, jadi data cross section yang diambil di satu waktu, dan biasanya datanya data yang update ya, yang sekarang-sekarang. Oke, itu dulu untuk data menurut pengumpulannya. Pertanyaan dimasukkan ke chat ya, kalau ada pertanyaan. Oke, soalnya ada 6 jenis data nih, agak ngejar. Oke, selanjutnya data menurut skalanya. Data menurut skala. Ada nominal, 1, data ordinal, 2, data interval, 3, data rasio, 4. Oke. Data nominal itu adalah data yang berskala nominal, data yang diperoleh dengan cara mengkategorikan atau mengklasifikasikan. Ini nominal. Yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contoh. Nah, dia punya ciri-ciri. Oke, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi, kategori atau klasifikasi. Ciri-cirinya adalah posisi datanya setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ya, jadi data yang setara, lalu nggak bisa dilakukan operasi matematika. Oke, misalkan ini contohnya adalah data tentang jenis kelamin, jenis pekerjaan, gitu ya, agama, alamat, misalkan. Itu kan data yang dikategorikan, diklasifikasikan. Oh, ini data perempuan. Oh, ini data laki-laki. Itu kan diklasifikasikan. Gitu. Dan nggak bisa dijumlah. Jenis kelamin laki-laki ditambah jenis kelamin perempuan. Nanti jadinya jenis kelamin apa? Gitu kan nggak bisa. Gitu ya. Alamat A ditambah alamat B. Jadinya apa? Nggak ada. Gitu ya. Jadi nggak bisa dioperasikan. Gitu ya. Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Di antara data tersebut ada hubungan. Contoh. Oke, ini ciri-cirinya sama ya. Ciri-cirinya posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ini sama nih. Ini sama. Gitu ya, ciri-cirinya. Nah, cuma di sini karena tadi disebutkan ya, di antara data terdapat hubungan. Oke. Misalkan kepuasan kerja, motivasi, kepuasan kerja, motivasi. Jadi kan kalau berbicara kepuasan kerja itu ada rentang, ya, ada kepuasan yang sangat puas, ada kepuasan yang biasa-biasa aja, ada kepuasan yang saya nggak puas, gitu ya. Atau motivasi, ada yang motivasinya tinggi, motivasinya rendah, motivasinya sedang, gitu. Itu kan ada sesuatu di antaranya, gitu ya. Ada rentang tertentu. Gitu. Oke, dan itu tidak bisa dijumlahkan, gitu ya, tidak bisa dijumlahkan. Masuk ke data interval. Oke, data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Nah, ini kata kuncinya nih. Dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Nah, sebelum dilanjut, sebetulnya yang kalian tulis tidak harus letter luck sama persis ya, seperti yang ada di slide Bapak. Kalian cukup menuliskan kata kuncinya saja, gitu ya. Karena yang penting itu adalah paham dulu, oh ini data apa, ini data apa. Itu bisa dituliskan dalam catatan itu adalah kata kuncinya saja, gitu. Karena yang penting itu paham dulu, gitu ya. Contoh ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi. Nah,
tidak ada kategorisasi, dan bisa dilakukan operasi matematika. Gitu ya. Nggak ada kategorisasi. Contoh, misalkan temperatur, yang diukur berdasarkan 0 derajat Celcius dan 0 derajat Fahrenheit, lalu kalender, ya, tanggal, gitu ya, hari, bulan. Nah, itu adalah contoh data interval, gitu ya, data interval. Masuk ke data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran hampir sama seperti nomor 3, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Misalkan mempunyai titik 0 absolut. Jarak antara dua titik sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, skor ujian, jumlah buku. Oke. Bedanya dengan interval apa ya kira-kira? Nah, jadi kalau data rasio itu biasanya maksimal dan minimalnya itu udah ketahuan. Maksimal dan minimalnya, gitu. Gaji maksimalnya mungkin kalau saya lembur saya dapat sekian, gitu ya. Itu udah ketahuan. Skor ujian kalau saya betul semua saya dapat 100. Kalau saya salah semua saya dapat 0. Nah, jadi kalau data rasio itu batas-batasnya udah kelihatan, udah jelas, gitu ya. Batas-batasnya, batas minimal atau enggak batas maksimal, atau batas kedua-duanya, minimal atau maksimalnya, kayak gitu ya. Jadi kalau data interval itu biasanya maksimal dan minimalnya masih belum tahu berapa, gitu ya. Oke, terakhir ada data yang namanya data menurut struktur. Ada data terstruktur, ada yang semi struktur, ada data yang tidak terstruktur. Kita cek. Oke. Data terstruktur merupakan data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap, ya. Dalam format tetap, ini kata kuncinya, format tetap. Data yang dapat diproses, disimpan, diambil dalam format tetap. Normalnya kita mengenal sebagai data terstruktur yang ada dalam Excel atau spreadsheet. Jadi data terstruktur itu data yang sudah rapih. Oke, misalkan contoh data penjualan pada suatu perusahaan. Contoh lain misalkan data mahasiswa, nomor, nama, jenis kelamin, alamat, gitu ya. Terus jurusan, prodi apa, gitu ya. NPM-nya berapa. Nah, ini kan biasanya kalau di Excel di kolom-kolom ya, dibuat kolom-kolom. Nah, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan seterusnya. Ini adalah jenis data yang terstruktur. Sudah ada strukturnya, gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, data semi struktur. Merupakan bentuk data yang bersih format yang disebutkan di atas, yaitu data. Oke. Sebentar ya, data semi struktur Bapak lewat dulu, Bapak ke sini dulu. Yang semi struktur Bapak lewat dulu. Ke sini dulu. Data tidak struktur. Data tidak struktur merupakan data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Nggak ada struktur khusus kayak gini, gitu ya. Contohnya adalah foto, video, suara, gitu ya. Atau teks di website, teks di chat WhatsApp kita, chat WA, chat Line, dan seterusnya, gitu ya. Teks itu kan teks yang tersebar di WA kita, teks yang tersebar di media sosial, status kita itu adalah data yang tidak terstruktur.
gitu ya. Jadi maksudnya datanya nggak rapih dalam bentuk kolom-kolom. Oke, nah data semi struktur itu seperti apa? Data semi struktur itu adalah gabungan antara tidak struktur dan terstruktur. Contohnya apa? Contohnya adalah data dalam bentuk file JSON atau XML. Nah, mungkin kalian nggak terlalu paham ini file apa ya? Ini adalah file yang biasa ada di database. Mungkin anak-anak TI lebih familiar ya dengan kata-kata atau jenis file yang ini. Nah, makanya untuk data struktur memang nggak terlalu populer untuk orang-orang yang non IT. Kebanyakan hanya mengenal data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, sebetulnya yang terakhir apa sih fungsinya gitu ya? Data-data yang tadi Bapak sampaikan, fungsinya kurang lebih seperti ini sih ya. Fungsi akhirnya adalah data yang baik itu akan memberikan keputusan yang tepat. Data yang buruk akan memberikan keputusan yang salah, gitu ya. Data yang baik akan memberikan keputusan yang tepat. Data yang buruk akan memberikan keputusan yang salah, gitu ya. Jadi data berpengaruh terhadap keputusan, gitu. Contohnya misalkan ya, ketika pandemi, banyak orang bekerja, bersekolah, bahkan kuliah itu dari rumah, work from home, gitu ya. Lalu tiba-tiba kita memutuskan untuk membuka bisnis rumah makan, gitu ya, rumah makan offline. Itu adalah keputusan yang salah, gitu ya, karena orang lagi pandemi seperti ini biasanya kebanyakan di rumah. Sementara kalau buka warung makan secara offline itu nggak akan ada yang datang, gitu ya. Nah, itu jadi keputusan yang salah. Terus kalau misalkan melihat data yang ada, ya, kebanyakan orang inginnya di rumah, maka kita switch keputusan tersebut yang asalnya offline menjadi membuka secara online, gitu ya. Bisa GoFood, bisa GrabFood, gitu ya. Itu merupakan contoh aja, gitu ya. Oke, stop dulu. Bapak masuk ke pertanyaan. Dari bawah dulu aja ya. Oke, dari Fadil mengenai publikasi data. Publikasi data, adakah aturan publikasi kevalidan sebuah data? Publikasi data, adakah aturan publikasi kevalidan sebuah data? Ini kevalidan ya, bukan keamanannya ya, Dil? Kevalidan atau keamanan? Kevalidan Pak, kan karena banyak kan data itu yang kadang data disajikan di media tapi nggak sesuai dengan fakta gitu Pak. Oke. Ya. Nah, kalau saya kirain Bapak itu adalah kevalidan sumber datanya. Ya mungkin itu juga ya. Tapi kalau misalkan kayak kita ngisi form, ngisi formulir itu kan kalau kevalidan balik lagi ke si pengisi formnya ya. Nah, untuk berita-berita yang banyak beredar gitu ya, berita-berita yang banyak beredar, kevalidan itu tergantung. Kalau untuk media-media terkenal, biasanya mempunyai tingkat kevalidan lebih bagus, walaupun kadang suka kecolongan juga gitu ya. Jadi biasanya tergantung medianya. Biasanya media-media nasional itu menjaga kevalidan. Tapi kalau medianya media abal-abal, kita nggak tahu ini website apa gitu ya, media apa, tiba-tiba nyebar viral gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati karena kita nggak tahu kredibilitas dari yang punya medianya lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau media-media nasional biasanya sih sudah mengikuti etika publikasi datanya.
Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kadang juga media nasional suka ada juga yang kecolongan. Beritanya hoax, tapi diangkat gitu ya. Beberapa berita Bapak pernah mendapatkan seperti itu juga. Abdi Maulana izin bertanya, hukuman yang diterima oleh pihak yang membocorkan data secara hukum. Hukuman itu akan dilakukan ketika ada proses komplain, ya, komplain atau pengaduan. Aduh, ini data saya dijual belikan nih, ya kita mengadukan ke polisi. Baru dari situ proses hukum berjalan, gitu ya. Soal hukumannya berapa, ya nggak tahu juga, gitu ya. Nggak tahu juga jumlah hukumannya berapanya. Tapi dengan apa? Siapa nih? Oke, Abdi gimana Abdi? Nggak apa-apa Pak, lanjut aja dulu. Oke. Nah, tapi sekarang itu kan ada undang-undang itu ya, undang-undang ITE itu ya, undang-undang ITE. Nah, itu juga harus agak sedikit lebih hati-hati lagi, khususnya tentang mengkritik atau ya memojokkan seseorang, gitu ya. Mengkritik atau memojokkan seseorang. Kalau dalam bahasa populernya adalah pencemaran nama baik, gitu ya. Kalian misalkan nggak suka nih sama seseorang, sama teman, gitu ya. Lalu kalian mencurahkan kekesalannya itu di status media sosial, gitu ya. Saya nggak suka nih sama si A, disebutkan namanya. Nah, itu bisa kena tuntut apabila apa yang disebutkan, apa yang menjadi ketidaksukaan itu hanya anggapan aja. Itu bisa jadi ujung-ujungnya disebutnya fitnah, gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati, gitu. Khususnya mention orang-orang yang terkenal, misalkan gubernur, misalkan presiden, itu kita mention, Pak Jokowi kok ini undang-undang Omnibus Law sangat memberatkan masyarakat gitu, misalkan, tanpa kita didukung sama data yang kuat gitu ya. Nah, itu bisa dituntut juga sih, gitu ya, karena mencemarkan nama baik gitu. Bapak jawab yang Apri sekarang, pertanyaan Apri. Pak izin bertanya, seperti berita kemarin di mana terjadi kebocoran data oleh e-commerce. Jadi apakah pihak e-commerce memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan? Ya, kemarin itu kalau nggak salah Tokopedia ya. Tokopedia itu kebocoran data. Ya. Tokopedia kebocoran data mengakibatkan beberapa data pelanggannya ya itu bocor. Itu kurang lebih terjadi di bulan Mei 2020. Itu Tokopedia ada kebocoran data sebanyak 15 juta akun. Coba bayangin 15 juta akun. Nah, coba angkat tangan yang punya akun di Tokopedia. Ada nggak? Tuhul, Nabila, ada. HA Maladi. Coba bayangin. Kalian bisa googling ya, bisa googling juga. Itu di bulan Mei 2020 ada 15 juta data Tokopedia, akun di Tokopedia itu bocor. Nah, di info yang lain bahwa kebocoran data itu dijual seharga 5.000 US dollar. 5.000 US dollar itu jadi kalau dirunut ya, jadi Tokopedia itu tahun Mei 2020 itu diretas. Diretas itu artinya dihack gitu ya. Dihack. Ada sekitar 15 juta gitu ya, 15 juta. Nah, si yang hacknya itu menjual 15 juta data tersebut seharga 5.000 US dollar. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 70 juta dolar. Gitu, 70 juta dolar. Jadi kayak itu, kenapa data itu sebagai emas ya harganya mahal gitu ya. Terus gimana sih Tokopedia-nya? Apakah
ada kompensasi nggak gitu ya. Mungkin dalam hal ini masuk ke dalam ranah hukum ya, Bapak nggak bisa jawab juga apakah kompensasinya seperti apa. Tapi di sini Tokopedia sebagai salah satu korban sistemnya dibobol oleh orang lain, kayak gitu. Tapi bisa juga disebut kelalaian ya, karena Tokopedia tidak menjaga data pelanggannya. Soal kompensasinya mungkin Bapak nggak bisa terlalu jawab ya, karena itu berkaitan dengan hukumnya. Oke, dari Edo, izin bertanya, saat kita melakukan wawancara lapangan, termasuk dalam jenis data primer atau sekunder, itu udah jelas ya harusnya. Ada yang bisa jawab nggak, wawancara itu datanya primer atau sekunder? Primer, Pak. Sekunder, Pak. Primer atau sekunder? Primer. 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 Primer, Oke. Pak. Primer, Pak. Nah, udah jelas primer ya, Edo ya. Oke, ini udah pukul 9.36, Bapaknya harus beralih ke kelas yang lain dulu. Jadi sepertinya jawabannya, pertanyaan-pertanyaannya dicukupkan sekian dulu, ya. Karena sangat menarik sih kalau kita bicara soal data itu, karena kita sebagai salah satu penyumbang data terbesar yang kita berikan ke umum. Catatannya adalah kita memberikan secara sukarela lagi. Benar nggak? Data kita, nama, nomor HP, email, riwayat pendidikan, orang tua, orang-orang yang ada di sekitar kita, aktivitas kita sehari-hari, foto sehari-hari, itu kita berikan secara sukarela ke media sosial. Di Instagram, ke Facebook mungkin ya, kalau yang pakai Facebook. Itu kan semuanya sukarela, dan kita berikan cuma-cuma gitu ya ke media-media tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pertemuan sekarang. Slide presentasi dan rekaman nanti di-share di Edmodo. Jadi silakan untuk gabung ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas. Ini udah boleh tinggalin. Keluar, woi.